Salatullah ala Tahal Yamani, Salatullah ala Tahal Yamani, Yamani Syafi'il khalqi fi Yaumil Qiyamah, Al-Qiyamah Syafi'il khalqi fi Yaumil Qiyamah, Al-Qiyamah Da'uni falladhi ahwa da'ani, Da'uni falladhi ahwa da'ani, Da'ani wa abdani minal bushra alama, alama wa abdani minal bushra alama, alama. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Teman-teman sekalian, semoga panjenengan semua sehat selalu. Kembali lagi di channel Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang sholawat, ya. Pertama, sholawat itu kalau ditanya dasarnya pasti merujuk pada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada kanjeng Nabi, taslima dan juga salam, sholawat salam. Teman-teman semua, jadi membaca sholawat itu hakikatnya adalah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Bagaimana cara membaca sholawatnya? Ada yang termaktub di dalam hadis, misalnya ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami membaca sholawat kepadamu? Kemudian Nabi mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Sholawat yang kita baca ketika tahiyat itu, ya. Tetapi selain itu kita juga diperbolehkan untuk membaca sholawat selain yang ada di dalam hadis. Banyak ulama yang membuat sholawat-sholawat tertentu yang diajarkan kepada murid-muridnya, kemudian sampai kepada kita sampai sekarang ini. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan beberapa fadilah atau keutamaan membaca sholawat atau faidah membaca sholawat. Kalau di kitab ini disebutkan ada 37, tapi saya akan membaca beberapa saja. Namun sebelumnya begini, jadi kadang kita mendapatkan amalan atau mendapatkan ijazah dari misalnya dari para habaib atau dari para kiai, kita suruh membaca sholawat sekian ribu misalnya, kemudian diamalkan setiap hari sekian ribu. Ya, itu memang kalau dinukil di kitab ini, saya bacakan yang kitab Khosois ini, waqad kana ba'dus salaf yaf'alu hadha, sebagian ulama salaf memang melakukan itu. Faqad ja'a 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, ya Zaid bin Wahb, wahai Zaid bin Wahb, la tata' idza kana yaumul jum'ah an tusalliya yaumal jum'ah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam alf marrah taqul Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyil ummi. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu berkata kepada Zaid bin Wahab, mengingatkan kalau pas hari Jumat jangan lupa membaca sholawat 1000 alfamarrah, 1000. Sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Sholawatnya seperti itu. Artinya apa? Memang sejak dulu itu
Ya amalan bahwa suruh membaca sholawat sekian ribu ya memang ada. Saya nukil lagi apa yang disampaikan Romo Kiai Ahmad Zabidi Marzuki tentang untuk menanggulangi atau melindungi diri kita dari bahaya atau apa saja termasuk virus corona ini, diantaranya adalah membaca sholawat. Dan beliau menyarankan paling enggak sehari berapa ribu ditarget masing-masing. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu kan kalau di dalam qasidah burdah itu kan wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim, bahwa Nabi Muhammad itu akan diharapkan syafaatnya di hari kiamat, hari di mana likulli wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim, bahwa di hari kiamat itu terjadi huru-hara yang sangat dahsyat. Hari kiamat itu huru-hara yang paling besar kan hari kiamat. Kalau di huru-hara yang sangat besar itu saja Nabi Muhammad bisa diharapkan syafaatnya, apalagi huru-hara yang sifatnya tidak terlalu besar dalam hal dibanding ketika hari kiamat. Seperti ya ini musibah corona seperti ini kan huru-hara. Karena itu dawuh dari para kiai suruh memperbanyak membaca sholawat. Itu sebagai pengantar. Lah, saya akan membacakan beberapa poin yang jumlahnya ada 37, tapi saya baca beberapa saja nanti supaya tidak terlalu lama. Pertama, ini Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu mengutip pendapat Al-Allamah Ibnul Qayyim dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami. Pertama, bahwa membaca sholawat itu imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Faedah dari membaca sholawat adalah melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Jadi pasti ini bernilai ibadah karena melaksanakan perintah Allah. Kemudian atsani yang kedua, muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaihi salatu wassalam. Wa in ikhtalafat as-sholatani fa sholatuna alaihi du'a'un wa su'alun wa sholatullahi ta'ala alaihi thana'un wa tashrifun. Kita membarengi atau menyerupai sholawat Allah kepada Nabi. Ibarat kata kalau misalnya ada banjir itu kita ikut hanya di situ. Allah membaca sholawat untuk Nabi, ibarat banjir, kemudian kita tenggelam di situ untuk mengikuti arus itu. Bedanya kalau sholawat kita untuk Nabi itu bermakna doa wa su'al, doa dan permohonan, tetapi kalau sholawat dari Allah untuk Nabi itu bermakna sana, pujian wa tashrif, dan kemudian pemberian kemuliaan dari Allah kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan atau menyamai juga sholawatnya malaikat. Malaikat juga memohon kepada Allah sholawat untuk Nabi. Yang keempat, husulu ashri sholawatin minallahi alal musalli marratan. Orang yang membaca sholawat sekali oleh Allah dibalas 10 kali lipat. Ini sangat populer ya, bahwa ketika kita membaca sholawat itu Allah akan membalas 10 kali lipat. Sholawat dalam bentuk apa saja, sholawat dalam model seperti apa saja, satu sholawat dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, annahu yurfa'u lahu asyra darajatin, diangkat derajatnya 10 derajat. Satu kali sholawat Allah meninggikan derajatnya orang yang membaca sholawat itu 10 derajat. Kemudian yang keenam, wa yuktabu lahu asyra hasanatin, ditulis 10 kebaikan. Yang ketujuh, wa yumha anhu asyra sayyiatin, dihapus 10 kesalahan. Jadi ini salah satu paket yang istimewa ketika kita membaca sholawat. Diangkat derajatnya 10, kemudian dicatat 10 kebaikan, kemudian yang ketiga dihapus 10 kesalahan. Ini keutamaan membaca sholawat yang luar biasa. Gitu. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih dekat untuk bisa diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sholawat itu tusaidu du'a ila inda rabbil alamin, akan mendorong doa itu
supaya sampai kepada Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak dibacakan sholawat itu wakana mauqufan bainas sama'i wal ardi qablaha. Kalau doa tidak dibacakan sholawat itu akan terumbang-ambing antara langit dan bumi. Doa kita itu kalau tidak dibacakan sholawat. Sehingga dengan banyak membaca sholawat itu akan mendorong doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga lebih cepat untuk diijabahi. Dan yang terakhir, mungkin nanti akan dibahas di video yang lain. Yang terakhir ini adalah ketika seseorang memiliki hajat, maka dianjurkan untuk banyak membaca sholawat, karena sholawat juga akan mempercepat tercapainya hajat kita dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.